Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 1525, Lindungi Sang Patriark. Saat dia melihat ekspresi tenang Ye Guan, pemilik pena Dadao tahu ada sesuatu yang salah. Nafas pengkhianat ini sengaja tidak teratur tadi. Sialan, aku ceroboh sesaat dan jatuh ke dalam perangkapnya. Meskipun dia segera menemukannya dan memperingatkan mereka, sudah terlambat. Lebih dari selusin orang kuat dari dunia luar telah bergegas ke Ye Guan. Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya, menyerbu ke depan, dan menebas dengan pedangnya. Tertawa, saat pedang itu diayunkan, cahaya pedang yang terang tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Ledakan, saat ledakan keras terdengar, selusin atau lebih pembangkit tenaga listrik dari wilayah luar batas langsung terhempas. Di antara mereka, 3 orang di antaranya tubuhnya hancur dan jiwanya hancur. Bunuh 3 orang kuat dari alam luar dengan 1 pedang. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Di kejauhan, ketika pemilik kuas besar melihat pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Bajingan ini seburuk ayahnya. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Jizan di kejauhan. Melihat Ye Guan datang, wajah Jizan tiba-tiba berubah dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Begitu dia melangkah mundur, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Benar saja, orang-orang kuat dari keluarga Tian di kejauhan tertawa terbahak-bahak. Moral orang-orang kuat keluarga Tian telah meningkat tajam setiap saat sejak mereka mulai bertarung. Tidak ada cara lain. Ye Guan adalah petarung yang terlalu hebat. 3 orang kuat dari alam luar terbunuh hanya dengan 1 pedang. Bahkan pemimpin klan Tianhe sebelumnya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Wajah Jizan berubah sangat jelek. Dia tahu bahwa dengan mundurnya dia tadi, moral mereka akan jatuh ke dasar. Dia menatap Ye Guan seolah ingin melahapnya hidup-hidup. Ye Guan berjalan menuju Jizan dan yang lainnya sambil memegang pedang di tangan. Siapa lagi? Siapa lagi? Nada suaranya sangat tenang, tetapi menampakkan dominasi yang tak tertandingi dan tak terkalahkan. Wajah orang-orang kuat dari Kekaisaran dan klan Zhou semuanya menjadi sangat jelek. Tentu saja sebagian besar dari mereka dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Ye Guan benar-benar menakutkan sekarang. Tidak ada seorang pun di lapangan yang berani menghadapinya secara langsung. Melihat tak seorang pun dari Kekaisaran yang menjawab, Ye Guan bertanya lagi, siapa lagi? Setelah berkata demikian, dia mengarahkan matanya yang merah padam dengan ganas ke arah semua lelaki kekar di seberang. Semua orang kuat yang tersapu olehnya merasakan kekuatan penindasan yang tidak dapat dijelaskan. Ekspresi orang-orang kuat di pihak Kekaisaran tiba-tiba menjadi lebih buruk. Pada saat ini, pemilik Daobi tiba-tiba berkata, semuanya berkumpul. Mendengar ini, semua orang, Sang Master Dao Pen menatap Ye Guan, dia sudah kehabisan akal sekarang. Mendengar kata-kata pemilik Dao Pen, wajah Jizan dan yang lainnya menjadi gelap. Sial, kamu baru saja mengatakan hal yang sama. Apa hasilnya? Master Pena Dao Agung berkata lagi, pengkhianat ini bukanlah orang yang suka bicara omong kosong. Dia bicara omong kosong sekarang, tidak diragukan lagi dia hampir mati. Jika kita menyerangnya bersama-sama, kita pasti akan membunuhnya. Semua orang terdiam. Ye Guan tiba-tiba tertawa. Dadao Gou, kau benar. Aku benar-benar sekarat. Ayo, datang dan bunuh aku. Pemilik Dao Pen menatap Ye Guan dan berkata, jangan berpura-pura di hadapanku. Begitu kau menjulurkan pantatmu, aku tahu omong kosong macam apa yang akan kau lakukan. Ye Guan tersenyum dan berkata, kalau begitu kemarilah. Sambil berbicara, dia melambaikan pedang di tangannya dengan lembut.
lalu puluhan bunga pedang pun muncul. Semua orang di lapangan menatap Ye Guan. Pada saat ini, Ye Guan tampak tenang dan kalem, sama sekali tidak seperti orang yang kehabisan tenaga. Tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Tian Yan melirik Ye Guan tanpa berkata apa-apa, namun dia berjalan di belakang Ye Guan dengan tenang. Dia berpikir lebih jauh. Jika Ye Guan benar-benar masih punya tenaga tersisa, dia pasti tidak akan berkata sebanyak itu. Jelas saja, Ye Guan mungkin sudah benar-benar mencapai batas kekuatannya. Orang-orang kuat di pihak pemilik Dao Pen secara alami memahami kebenaran ini, tetapi tidak ada seorang pun yang berani bertaruh. Lagi pula, Ye Guan hanya berpura-pura sekali. Siapa tahu kalau orang ini berpura-pura lagi sekarang. Ini masalah hidup dan mati. Sang Master Dao Pen menatap Ye Guan dan berkata, "Teruslah berpura-pura. Teruslah berpura-pura." Sambil berbicara, dia melangkah maju, merentangkan telapak tangannya, dan segel Dao pun terbentuk diam-diam. Pemilik Dao Pen juga memiliki ekspresi sangat tidak senang di wajahnya. Kekuatan segel Dao yang telah dipadatkannya sekarang terlalu lemah. Kalau saja kekuatan Taoisme tidak disegel, dia pasti bisa membunuh bajingan itu hanya dengan sekali tamparan. Ini benar-benar seperti seekor harimau yang dalam kesulitan diganggu oleh seekor anjing. Pemilik pena Dadao menarik kembali pikirannya, lalu dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan langsung menuju ke arah Ye Guan. Dia tahu bahwa dia harus mengambil tindakan. Jika tidak, tidak seorang pun di lapangan akan berani mengambil tindakan. Jika waktu terus berjalan dalam waktu yang lama, jika pengkhianat ini mendapatkan kembali sebagian kekuatannya, itu akan menjadi buruk. Di samping Ye Guan, Tian Yan melihat pemilik Dao Pen beraksi. Ia pun langsung melangkah keluar dan ingin bertarung melawan pemilik Dao Pen demi Ye Guan. Namun Ye Guan menggelengkan kepalanya untuk menghentikannya. Ye Guan menatap pemilik Dao Pen yang bergegas ke arahnya dari kejauhan. Kekuatan garis keturunannya mulai terbakar. Dia perlahan-lahan menutup matanya, dan seluruh tubuhnya seperti bola api, dengan auranya yang masih melonjak liar. Ye Guan tiba-tiba membuka matanya, niat membunuh muncul di matanya, tiba-tiba dia menusukkan pedangnya, lalu muncullah cahaya pedang berwarna merah darah. Ledakan, segel Dao hancur berkeping-keping dengan suara keras, dan di mata semua orang, pemilik pena Dao langsung terlempar keluar, dan jarak terbangnya puluhan ribu kaki. Begitu dia berhenti, tubuh pemilik Dao Pen terkoyak dan darah menyembur keluar. Melihat pemandangan ini, Ye Guan diam-diam berpikir itu sungguh disayangkan. Dia ingin membunuh pemilik Dao Pen dengan satu pedang. Darah mengucur dari tenggorokannya, tetapi ia menelannya kembali. Melihat pemilik Dao Pen ditebas oleh pedang Ye Guan, semua orang kuat dari kekaisaran dan klan Zhou menunjukkan ketakutan di mata mereka. Sial, untung saja mereka tidak mengambil tindakan sekarang. Kalau tidak, dia akan cacat atau bahkan mati. Meskipun penguasa Dao Pen terluka parah oleh pedang itu, dia tetap tertawa. Ye Guan, bisakah kau menyerang lagi? Mata semua orang tertuju pada Ye Guan. Semua orang kuat di kekaisaran dan klan Zhou menatap Ye Guan. Pada saat ini, tidak ada rasa takut di mata mereka. Yang ada hanya niat membunuh. Karena mereka telah merasakan bahwa Ye Guan telah mencapai batas sejatinya saat ini. Sekelompok orang kuat dari keluarga Tian juga menyadari hal ini dan berjaga di samping Ye Guan. Ye Guan perlahan menutup matanya. Seperti dugaan semua orang, dia memang telah mencapai batasnya. Kekuatan lebih dari selusin roh sejati virtual terlalu kuat. Dia baru saja menguras tubuh dan jiwanya. Sekarang,
dia merasa seolah-olah tubuh dan jiwanya akan runtuh. Dia tahu bahwa jika dia menggunakan kekuatan roh virtual itu lagi, dia mungkin akan mati di tempat. Sang Master Dao Pen menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, "Bunuh." Pada saat ini, orang-orang kuat dari keluarga Tian dan klan Zhou bergegas menuju Ye Guan dan sekelompok orang kuat dari keluarga Tian tanpa ragu-ragu. Semua pria kuat itu berlari maju bersama-sama, dan aura yang kuat tiba-tiba mengalir deras bagai banjir besar. Di samping Ye Guan, Tian Yan berkata dengan garang, "Lindungi pemimpin klan." Setelah berkata demikian, dia membakar jiwa dan raganya, lalu melesat maju. Di sampingnya, para lelaki perkasa dari keluarga surgawi pun turut membakar raga dan jiwa mereka. Pada saat ini, tak seorang pun ragu sedikit pun, dan yang ada hanya tekad di wajah mereka. Perang dimulai. Kali ini pertempuran antara kedua belah pihak beberapa kali lebih intens dari sebelumnya. Meskipun keluarga Tian tidak kalah dalam hal jumlah, kekuatan tempur mereka tidak lebih lemah daripada kekaisaran dan keturunan kuno. Sebaliknya, setelah semua orang membakar tubuh dan jiwa mereka, kekuatan tempur yang mereka tunjukkan dapat dikatakan luar biasa. Pada saat ini, Ye Guan merasa sangat tidak nyaman. Kekuatannya jadi bumerang. Pertarungan sebelumnya telah menyebabkan dia mengerahkan seluruh tenaga dan jiwanya, dan kini, semua serangan balasan datang padanya. Itu adalah perasaan yang sangat menyakitkan. Dia merasa seperti seluruh tubuhnya akan meledak. Namun dia tetap memaksakan diri untuk menanggungnya. Jika dia jatuh saat ini, niscaya itu akan menjadi pukulan fatal bagi moral keluarga Tian. Dia menarik napas dalam-dalam, menggenggam erat pedang di tangan kanannya, dan menggunakan tekad yang besar untuk menahan kekuatan serangan balik. Di kejauhan, pemilik Dao Pen juga sedang menyembuhkan luka-lukanya. Dua pedang dari Ye Guan juga telah menyebabkan dia terluka parah. Semakin dia memikirkannya, semakin sedih perasaannya. "Oh sial, aku tidak pernah menyangka suatu hari aku akan dilukai oleh pengkhianat ini." Pemilik pena Dadao menatap Ye Guan dengan ekspresi yang sangat muram. Merasakan tatapan pemilik Dao Pen, Ye Guan juga menatapnya. Keduanya saling berpandangan dan berharap mereka bisa memakan satu sama lain hidup-hidup. Ye Guan tentu saja merasa sedih juga. Penguasa jalan terkutuk ini telah menyebabkan begitu banyak celaka padanya. Kalau bukan karena orang ini, kalau aku mengembangkan diriku dengan baik, aku pasti tak terkalahkan di seluruh jagat raya. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menoleh dan melihat cahaya keemasan tiba-tiba menyinarinya tidak jauh dari sana. Orang yang melakukan gerakan itu tidak lain adalah Jizan. Jizan menatap Ye Guan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Pada saat ini, sosok anggun tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Tak lain dan tak bukan adalah Tian Lian. Dia mengangkat tinggi lampu ilahi yang selalu menyala di tangannya dan dengan panik mengaktifkannya. Sinar cahaya menyapu dan menuju langsung ke Jizan. Jizan mengangkat tangannya dan melemparkan segel kekaisaran. Dua artefak agung saling berhadapan, ledakan. Api yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya keemasan meledak, dan kekuatan yang dahsyat itu mengejutkan Ye Guan dan Tian Lian dan memaksa mereka mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Meskipun Jizan juga terlempar ke belakang, dia segera berhenti. Begitu dia berhenti, dia bergegas menuju Ye Guan. Dia tahu bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh Ye Guan, dan dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Melihat Jizan datang untuk membunuhnya lagi, mata Tian Lian berkilat ganas. Dia melangkah maju, dan lampu ajaib abadi di tangannya langsung menyala.
sebuah kolom api menyembur keluar dari lampu ajaib abadi dan menghantam Jizan dengan keras. Ledakan, begitu kedua kekuatan itu bersentuhan. Gelombang kejut kekuatan yang dahsyat tiba-tiba meletus, menyapu bersih segalanya. Tian Lian berdiri di depan Ye Guan, memegang lampu ilahi yang selalu terang di tangannya dan dengan panik menahan gelombang kejut listrik. Pada saat ini, wajahnya sepucat kertas dan ada darah di sudut mulutnya. Pada saat ini, dia tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Jizan. Pada saat ini, Jizan tiba-tiba menghilang dari tempatnya, dan tiba-tiba, matanya berubah menjadi merah darah yang aneh. Pemilik Dao Pen menatap Jizan dengan heran, sementara ekspresi Ye Guan berubah drastis. Bab 1526, Sekelompok Semut. Pada saat ini, aura Jizan telah menjadi sangat tidak normal, setidaknya mencapai tingkat kebenaran keempat. Bahkan pemilik Dao Pen pun terkejut. Kok kekuatan orang ini tiba-tiba meningkat pesat? Di kejauhan, Tian Lian di depan Ye Guan juga merasakan krisis. Merasakan aura mengerikan yang terpancar dari Jizan, ekspresinya lebih serius dari sebelumnya, tetapi dia tidak mundur selangkah pun. Lampu cahaya abadi, harta paling berharga milik keluarga Tian Aa di tangannya bergetar hebat. Tetapi intuisinya mengatakan bahwa dia tidak dapat menahan serangan Jizan saat ini. Namun dia tetap tidak mundur. Dia melangkah maju sambil memegang lampu ajaib pembakaran abadi. Dan lampu ajaib pembakaran abadi di tangannya dan dirinya sendiri mulai terbakar pada saat yang sama. Manusia dan lampu dikorbankan pada saat yang sama. Ledakan, aura Tian Lian tiba-tiba melonjak liar, dan cahaya mengembun di antara alisnya. Kemudian, api ilahi abadi yang tak berujung menyembur keluar, dan tekanan yang kuat langsung menyapu seluruh langit. Api ilahi yang terus menyala, ini adalah serangan terkuat dari lampu ilahi Everbright. Tian Lian tidak cukup kuat saat ini. Dia mencoba mengaktifkan api ilahi Everbright secara paksa. Dalam sekejap, wajahnya berubah sepucat kertas dan dia sangat lemah. Begitu api ilahi abadi yang tak berujung muncul, ruang dan waktu di depannya langsung berubah menjadi lautan api, dan Jizan yang bergegas juga tenggelam di dalamnya. Namun dalam sekejap mata, seberkas cahaya merah darah tiba-tiba melesat ke langit dari api ilahi. Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan api suci. Kemudian, Jizan bergegas menuju Tian Lian dengan segel darah di tangannya. Melihat pemandangan ini, Tian Lian perlahan menutup matanya. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi mengaktifkan cahaya abadi di tangannya dan hanya bisa menunggu kematian. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba suatu kekuatan melilitnya dan melemparkannya ribuan kaki jauhnya. Dia membuka matanya dan melihat Ye Guan di kejauhan tiba-tiba menebas Jizan dengan pedang. Pada saat ini, Ye Guan juga membakar tubuh, kekuatan darah, dan jiwanya. Wah, begitu Ye Guan mengayunkan pedangnya, Jizan langsung terpental. Api suci abadi di sekelilingnya dan kekuatan yang dilepaskan Jizan langsung musnah dalam sekejap dan berubah menjadi ketiadaan. Setelah Ye Guan mengayunkan pedang, beberapa aliran darah menyembur keluar dari mulutnya. Pada saat ini, teratai dewa di tubuhnya tidak dapat lagi disembuhkan karena cederanya terlalu parah. Dia tidak diragukan lagi dalam bahaya besar pada saat ini. Karena tanpa pedang King Xuan untuk menenangkan jiwanya, rohnya sangat tidak stabil, dan jika dia tidak berhati-hati, jiwanya akan hancur total. Di kejauhan, setelah Jizan berhenti, tubuhnya hancur, tetapi segel merah darah di tangannya mampu menahan kekuatan pedang Ye Guan. Tidak hanya itu, ia juga memancarkan aura kekuatan yang mengerikan.
Pemilik pena Dadao menatap segel berwarna merah darah dan mengerutkan kening. Jizan menatap Ye Guan di kejauhan. Wajahnya tampak jelek sekali. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia memainkan kartu trufnya, dia masih tidak dapat membunuh Ye Guan. Jizan menoleh dan melihat sekelilingnya. Situasi pertempuran tidak menguntungkan bagi mereka saat ini karena moral klan surgawi terlalu mengerikan. Para prajurit keluarga Tian yang kuat ini semuanya telah melupakan hidup dan mati pada saat ini, dan mereka seperti darah ayam, dan kekuatan tempur masing-masing dari mereka hampir melampaui tingkat normal mereka. Terus bertempur seperti ini akan sangat merugikan kekaisaran. Dia tahu bahwa dia tidak dapat menundanya lebih lama lagi. Tatapan Jizan kembali tertuju pada Ye Guan. Ye Guan adalah intinya. Selama Ye Guan terbunuh, keluarga kerajaan akan langsung runtuh. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu lagi. Matanya tertuju pada segel berwarna merah darah. Faktanya, dia belum membiarkan segel itu mengenalinya sebagai tuannya. Karena dia masih sangat takut pada pria kuat misterius di bawah tambang ilahi ekstrateritorial. Tetapi pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan hal itu. Selama Ye Guan belum mati, kekaisaran tidak akan pernah damai. Dia merentangkan telapak tangannya, dan segel merah darah itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas darah dan meresap ke alisnya. Tetapi kali ini, dia tidak melawan dan membiarkan segel merah darah itu memasuki lautan kesadarannya. Ledakan, aura merah darah tiba-tiba terpancar dari tubuh Jizan, dan auranya tiba-tiba melonjak liar lagi pada saat ini. Sentuh kebenaran 5 poin, pada saat ini, auranya bagaikan banjir yang mengamuk, menyapu dan menekan segalanya. Semua orang terkejut dan menatap Jizan. Pemilik pena Dadao menatap Jizan dengan cemberut. Jizan sendiri juga sedikit bingung, merasakan kekuatan mengerikan di tubuhnya. Setelah sesaat kebingungan, dia tertawa terbahak-bahak. Kekuatan, meskipun kekuasaan itu bukan miliknya, namun pada saat itu ia yang memegang kendali. Merasakan kekuatan dahsyat di tubuhnya, Jizan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan di kejauhan. Dia tertawa. Belum lagi Ye Guan saat ini sudah berada di ujung kekuatannya. Bahkan jika Ye Guan dalam kondisi puncak, dia bisa membunuhnya dengan satu tangan. Di kejauhan, Tian Lian berjalan ke arah Ye Guan. Dia menatap Tian Lian yang auranya luar biasa kuat. Wajahnya sepucat kertas, tetapi lebih dari itu, ada tekad di dalamnya. Di belakangnya, beberapa anggota penting keluarga Tian juga memperlihatkan ekspresi tidak senang di wajah mereka. Mereka tidak menyangka Jizan tiba-tiba menjadi begitu menakutkan. "Kamu Guan?" Suara Jizan tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Dia perlahan berjalan menuju Ye Guan. Pada saat ini, dia lebih percaya diri daripada sebelumnya. "Bukankah kau petarung yang hebat? Ayolah lagi." Di samping Ye Guan, Tian Lian berdiri di depan Ye Guan. Namun tak lama kemudian, dia ditarik ke belakangnya. Tian Lian menoleh ke arah Ye Guan, dan Ye Guan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu mengapa Jizan tiba-tiba menjadi begitu kuat, tetapi dia tahu bahwa tidak ada seorang pun di lapangan yang dapat menghentikan Jizan. Ye Guan tiba-tiba menatap pemilik Dao Pen. Melihat kebingungan di mata pemiliknya, dia langsung mengerutkan kening. Mungkinkah kekuatan tiba-tiba orang ini tidak ada hubungannya dengan pemilik pena Dadao? Pada saat ini, aura dewa yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti Ye Guan. Di bawah tekanan yang mengerikan ini, Ye Guan merasa seolah-olah ada batu besar yang menghalangi dadanya dan dia tidak bisa bernapas sama sekali. Ini bukan kekuatan Jizan. Jizan menatap Ye Guan dan berkata dengan suara galak, "Datanglah dan mati."
Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba melompat dan menyerbu langsung ke arah Ye Guan. Karena serbuannya, seluruh langit mulai runtuh. 5 poin karena masih hidup, aura yang dipancarkannya bahkan lebih mengerikan dari momen puncak Ye Guan sebelumnya. Dikelilingi oleh nafas Jizan, Ye Guan tidak bisa bernapas lagi. Dia perlahan-lahan menutup matanya, dan dunia tiba-tiba menjadi sunyi senyap pada saat itu. Di kejauhan, pemilik Dao Pen menatap Ye Guan. Dia tidak lagi memikirkan peningkatan kekuatan Jizan. Hanya satu hal yang ada dalam pikirannya sekarang, yaitu dia akan menang. Karena Ye Guan tidak mampu bersaing dengan Jizan saat ini, Ye Guan hanya punya 2 pilihan. Pertama, menyerah langsung, dan kedua, dipukuli sampai mati oleh Jizan. Tidak peduli yang mana, pemilik penalah yang menang. Asal dia menang, dia akan bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Pada saat ini, Ye Guan yang berada di kejauhan tiba-tiba membuka matanya. Semua orang di alam surga, dengarkan perintahku dan bantulah aku. Setelah berkata demikian, dia mengangkat tinggi pedang di tangannya, dan suaranya menggelegar di seluruh langit bagai guntur. Saya bersedia membantu pemimpin klan. Di langit, suara-suara naik dan turun, bergema satu demi satu. Dalam sekejap, kekuatan iman yang tak terbatas berkumpul dari seluruh langit dan mengalir ke tubuh Ye Guan. Kekuatan iman, jika dulu, Ye Guan tidak akan mampu mengumpulkan kekuatan keyakinan keluarga Tian dalam waktu sesingkat itu. Namun kini, dia berjuang demi keluarga Tian. Dan dia sudah mendapat pengakuan tinggi dari keluarga Tian. Maka bisa dikatakan dia telah mendapat banyak dukungan. Dalam sekejap, perintah keyakinan Ye Guan muncul lagi. Dan tekanan kuat dari pedang keyakinan secara langsung melawan tekanan kekuatan yang dilepaskan oleh Jizan. Ye Guan menebas dengan pedangnya dengan ganas, ledakan. Hanya dengan satu serangan pedang, cahaya berdarah yang keluar dari tubuh Jizan hancur berkeping-keping, dan dia langsung terlempar ratusan ribu kaki jauhnya. Kamu Guan, di kejauhan. Sang Master Dao Pen meraung, gunakan kekuatan keyakinan. Pada titik ini, dia tiba-tiba berhenti, karena dia menyadari bahwa Ye Guan tidak menggunakan kekuatan keyakinan dari alam semesta Guangxuan, tetapi dari alam surgawi, dan tampaknya tidak menjadi pelanggaran bagi orang lain untuk menggunakan kekuatan alam surgawi. Meski begitu, dia masih ingin mengutuk. Sang Master Dao Pen berkata dengan marah, kau benar-benar menggunakan kekuatan keyakinan, kau tidak tahu malu. Dia tidak menyangka bahwa ini adalah kartu truf terbesar Ye Guan. Meskipun kekuatan iman para prajurit alam surgawi yang kuat ini tidak begitu murni saat ini, namun tetap saja itu adalah kekuatan iman. Ye Guan sendiri sedang menjalankan jalan ketertiban. Dengan berkah kekuatan iman ini, itu setara dengan dibangkitkan dengan darah penuh seketika. Lagi pula, orang-orang kuat di alam surga lebih kuat daripada orang-orang kuat di alam semesta Guangxuan, yang sangat menutupi kekurangan kekuatan iman yang tidak murni. Hanya dengan satu tebasan pedang, Ye Guan langsung menebas Jizan, tapi tubuhnya sendiri juga hancur dalam sekejap. Ye Guan, yang hanya tinggal jiwanya, tidak peduli dengan jiwa ilusinya, tetapi berbalik untuk melihat pemilik Dao Pen yang tidak jauh darinya. Melihat Ye Guan datang, pemilik Penada Dao langsung berpikir dalam hati bahwa ada sesuatu yang salah, orang ini ingin membunuhku. Namun, Ye Guan tidak mengambil tindakan apapun. Meskipun saat ini dia telah mengumpulkan kekuatan iman yang tak terhitung banyaknya, dia sama sekali tidak berani mengayunkan pedang. Karena kini yang tersisa hanya jiwanya,
dan jiwanya masih sangat lemah dan tidak sanggup menahan ayunan pedangnya lagi. Dia sekarang benar-benar mencapai batasnya. Ye Guan memandang Jizan dari kejauhan. Pada saat ini, jiwa Jizan sangat lemah, dan segel berwarna merah darah mengambang di antara alisnya. Melihat Jizan, Ye Guan mengerutkan kening. Kalau bicara logika, pedang tadi seharusnya bisa membunuh lawan sepenuhnya. Namun, pihak lainnya sebenarnya selamat. Tatapan Ye Guan tertuju pada tanda merah darah di antara kedua alis Jizan. Itulah masalahnya dengan tanda ini. Jizan hendak berbicara ketika sebuah suara tiba-tiba keluar dari segel, sampah. Setelah berkata demikian, segel itu bergetar hebat, lalu sebuah bayangan perlahan mengembun darinya. Saat berikutnya, jiwa Jizan menjadi ilusi dan transparan. Dibawa pergi secara paksa, Jizan merasa ngeri. Apa yang akan kau lakukan? Tanpa kekuatan untuk melawan, jiwa Jizan langsung ditempati dan kesadaran aslinya pun dibersihkan. Lancang, pada saat ini, leluhur kekaisaran di kekosongan ruang dan waktu itu tiba-tiba meraung, dan tekanan kuat datang langsung ke arah Jizan. Jizan mengangkat tangannya dan meninju. Ledakan, hanya satu pukulan, dan dia benar-benar meledakkan leluhur kekaisaran. Semua orang tercengang. Jizan melirik semua orang di lapangan dengan ekspresi jijik di wajahnya. Sekelompok semut bersambung.